atau usaha negara pada tingkat banding sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 156-G/2017-PT Yogyakarta antara Petrus Celestinus SPD selaku penggugat melawan Bupati Sleman selaku wakil penggugat pada hari ini Rabu 7 November 2017 segera dimulai. Seperti yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak. Apakah pihak penggugat telah siap menghadirkan saksi-saksinya di hadapan persidangan? Kami siap, Majelis. Apakah saksi-saksi saat ini telah berada di pengadilan? Sudah, Majelis. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan saksi pertama dari pihak penggugat. Saksi Samara Sarjana Hukum diperintahkan memasuki ruangan sidang. Saudara saksi diperintahkan untuk menyerahkan identitas saudara. Sebelum mendengar kesaksian, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama, Samara, umur, 30 tahun. pekerjaan, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 12 Remang. alamat, Jalan Magelang nomor 12 Yogyakarta. agama. Islam. Apakah saudara memiliki hubungan saudara dengan penggugat? Tidak, Majelis Hakim. Dengan tergugat? Tidak juga, Majelis. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Tidak benar, Majelis. Dengan tergugat? Tidak, Majelis. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Majelis. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia, Majelis. Silakan saudara berdiri. Saudara saksi, silakan ikuti lapor yang akan dicatat. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang untuk menjadi saksi di muka sidang bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara, dan karena untuk itu saudara hanya diperintahkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, Majelis Hakim. Apa yang saudara ketahui? Menurut tata negara, pemberhentian yang dilakukan saudara tergugat pada saudara penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundangan dalam hal peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dalam pasal 51 disebutkan PNS diberhentikan secara tidak terhormat bila a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. D. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Mungkin anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada Habibullah. Saudara menyebut bahwa mekanisme pemberhentian terhadap penggugat yang dilakukan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan atau undangan yang berlaku. Seharusnya menurut Anda bagaimana mekanisme yang sesuai? Menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017
Pegawai negeri sipil diberhentikan secara tidak terhormat bila pegawai negeri sipil terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penyelewengan dan memang penggugat pernah terjerat kasus pencurian, di mana kasus tersebut merupakan salah satu upaya penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, kasus tersebut telah diselesaikan oleh persidangan di Pengadilan Negeri Sleman beberapa bulan lalu. Dan dalam putusan sidang Pengadilan Negeri Sleman nomor 25 PTB dari 2017 dari PN Sleman tahun 2017 mengatakan bahwa penggugat tidak terbukti bersalah sehingga penggugat tidak dijatuhi hukuman pidana. Seharusnya putusan sidang tersebut bersifat mutlak. Jika penggugat tidak terbukti melakukan penyelewengan dan tidak dikenai hukuman, maka penggugat tidak sepantasnya menerima pemberhentian secara tidak terhormat yang berdasar pada surat keputusan Bupati Sleman nomor 188/429.011/2017. Bagaimana Hakim Anggota 1? Adakah lagi pertanyaan kepada saudara saksi atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Bagaimana untuk Hakim Anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana pada kuasa hukum penggugat? Apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak majelis. Bagaimana kepada kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak majelis. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Siap, saya bersedia majelis hakim. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada tugas diperintahkan untuk menghadirkan saksi 2 dari pihak tergugat. Saksi Keisha Vanessa Praisama, SEMN, diperintahkan memasuki ruangan sidang. Saudara saksi diperintahkan untuk menyerahkan identitas saudara. Sebelum mendengar kesaksian, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama, Keisha Vanessa, SEMN, umur, 40 tahun majelis, pekerjaan, kepala SMA Negeri 12 Sleman, alamat, Jalan Anggur nomor 27 Cekungan, Malang, Sleman, agama. Islam. Apakah saudara memiliki hubungan saudara dengan penggugat? Tidak majelis, Dengan tergugat? juga tidak majelis. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya majelis, Dengan tergugat? tidak majelis. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat majelis, Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? bersedia majelis. Silakan saudara berdiri. Saudara saksi, silakan ikuti apa yang saya minta. Lagi saya bersumpah untuk saksi di muka sidang bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang Kronologi saya bersumpah menjadi saksi di muka sidang bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudara saksi duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Maka saudara saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? Bersedia majelis,
Apa yang saudara ketahui? Saya diminta untuk menjadi saksi dari pihak tergugat. Apakah menurut saudara mekanisme pemberhentian terhadap penggugat yang dilakukan pihak tergugat menyalahi prosedural? Tidak majelis, ketika saudara tergugat menjabat sebagai guru bahasa Indonesia SMA Negeri 12 Sleman yang juga sebagai instansi tempat saya bekerja, dan saya ketahui bahwa selama ini saudara tergugat mempunyai kinerja yang baik dalam pekerjaannya. Tetapi ada satu kesalahan fatal yang dilakukan tergugat. Kesalahan tersebut didapat berdasarkan laporan orang tua murid terhadap sekolah. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Saudara menyebutkan bahwa bukti kesalahan penggugat berasal dari keluhan orang tua murid terhadap sekolah. Apa isi keluhan itu? Orang tua dari salah satu murid pernah melapor bahwa telepon genggam siswa tidak kembali di tangannya selama 5 hari. Penggugat menyatakan bahwa telepon genggam yang diambil itu disebabkan oleh siswa yang terus bermain telepon genggam ketika KBM berlangsung. Penggugat menyatakan bahwa penggugat lalai dalam mengembalikan telepon genggam tersebut. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia majelis hakim. Silakan. Sebelum mengesahkan surat keputusan tersebut, apakah pihak tergugat telah berunding ataupun melakukan sidang bersama pegawai lain yang bersangkutan? Ya, tergugat telah melaksanakan perundingan sehari sebelum surat keputusan itu disahkan. Bagaimana? Apakah Anda sudah puas dengan jawaban saksi? Belum yang mulia. Di sini terjadi keganjalan karena berdasarkan fakta yang terjadi, saudara tergugat dalam menjalankan tugasnya secara nyata telah mengabaikan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 pasal 7 yang dalam hal ini penggugat tidak berhak diberhentikan karena sebuah pelanggaran yang masuk dalam hukum disiplin sedang ataupun ringan. Seharusnya tergugat lebih mencermati bagaimana jalannya kesalahan dari penggugat. Bahkan pada putusan sidang Pengadilan Negeri Sleman nomor 25/pidana B/2017 Pengadilan Negeri Sleman tahun 2017 penggugat dinyatakan tidak bersalah yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Saudara saksi, apakah dalam perundingan putusan tersebut tergugat juga mengundang orang tua murid yang bersangkutan? Ya, dalam perundingan tersebut kami juga mengundang ibu dari anak yang terlibat dalam kasus pencurian HP, dan dalam perundingan tersebut si ibu menyatakan bahwa beliau merasa menjadi korban pencurian dan meminta tergugat agar memberhentikan tergugat agar tidak terulangnya kejadian tersebut, walau ada putusan sidang yang menyatakan bahwa tergugat tidak bersalah. Oleh karena itu kami memutuskan untuk memberhentikan tergugat secara tidak. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Keputusan yang telah diambil itu melalui pertimbangan yang tidak tepat. Alasannya, penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan hukum berat. Hal itu telah tercantum secara nyata dalam putusan sidang Pengadilan Negeri Sleman nomor 25/pidana B/2017 Pengadilan Negeri Sleman tahun 2017. Namun, pihak tergugat tetap menyatakan bahwa itu merupakan pelanggaran yang mulia. Hukum berat seorang bagi, hukum berat seorang PNS. Putusan sidang itu bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat karena seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 234 ayat 1 dan pasal 233 ayat 2, di mana di situ tertulis secara eksplisit bahwa jika dalam tenggang waktu 7 hari pihak yang bersangkutan tak mengajukan banding, maka pihak tersebut dianggap telah menerima putusan. Nah, menurut pengamatan saya tidak ada banding yang disampaikan di situ yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan ditolak. Bagaimana Hakim anggota 1? Adakah pertanyaan lagi kepada saudara saksi atau sudah cukup? Bagaimana Hakim anggota 2? Adakah pertanyaan lagi kepada saudara saksi atau sudah cukup? Saudara saksi tergugat, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan duduk di tempat yang telah disediakan. Oleh karena acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup, maka
majelis hakim akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan. Acara sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk pembacaan putusan, sidang akan ditunda 1 minggu sampai pada Rabu 14 November 2017. Rabu 14 November 2017 kepada pihak supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Demikian sidang ditutup.